Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Teman-teman mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, dan saat ini kita masuk di materi asbabun nuzul ya. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, di mana di situ adalah perbedaan antara ayat yang turun sebelum hijrah dan ayat yang turun setelah hijrah. Saat ini kita masuk di materi asbab an-nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan an-nuzul. Jadi dia berasal dari dua kata yang digabung, yaitu kata asbab dan nuzul. Asbab artinya sebab-sebab, nuzul artinya turun. Sehingga secara bahasa kata asbab an-nuzul artinya sebab-sebab turun. Sebab-sebab turun. Kemudian secara istilah asbabun nuzul itu dalam ilmu tafsir dimaknai dengan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Jadi suatu ayat itu kemudian dia turun karena ada sebab sesuatu yang terjadi. Kejadian tersebut ini kemudian yang dijadikan sebagai asbabun nuzul. Nah, fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut dengan asbab an-nuzul. Dalam pemaknaannya, ungkapan asbabun nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Jadi memang ini sudah menjadi istilah dari ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul. Sehingga secara bebas asbabun nuzul bisa kita pahami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran atau berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Jadi peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab turunnya Al-Quran ini bisa aja dia tuh berupa sebuah peristiwa, atau bisa juga sebab itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi itu sudah disebut sebagai asbabun nuzul. Ayat-ayat Al-Quran turun untuk menanggapi suatu peristiwa atau menjawab suatu pertanyaan. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai asbabun nuzul. Jadi tidak semua peristiwa itu dijadikan sebagai asbabun nuzul, tetapi dia harus ada keterkaitan antara ayat dan juga peristiwa tersebut. Nah, jika tidak ada keterkaitan berarti peristiwa tersebut tidak bisa dijadikan sebagai asbabun nuzul. Kemudian itu tadi kita masuk di materi tentang pengertian dari asbabun nuzul. Saat ini kita masuk di masalah tentang cara-cara asbabun nuzul. Itu ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan ta'addud al-asbab wa al-nazalil wahid. Jadi beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya ayat Al-Baqarah ayat 238. Nah, ta'addud al-asbab wa an-nazalil wahid ini adalah adanya beberapa peristiwa
peristiwa yang menjadi sebab turunnya satu ayat, ya, satu ayat. Ya, contohnya itu tadi adalah dalam ayat Al-Baqarah 238. Ya, ayat itu berbunyi Hafidu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qa'imin. Artinya peliharalah sholatmu dan sholat wusta, ya. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, ayat tersebut ini diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab, ya. Yang pertama adalah suatu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat duhur di waktu hari yang sangat panas, ya, sangat panas. Sholat seperti ini sangat memberatkan para sahabat, maka turunlah ayat tersebut, ya, ayat tersebut. Jadi perintah untuk kemudian menguatkan para sahabat agar dia tetap melakukan sholat pertengahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Abu Dawud. Kemudian dalam riwayat yang lainnya ini dijelaskan bahwa Nabi SAW sholat duhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 shaf saja yang mengikutinya. Kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang, ada pula yang sedang berdagang. Maka turunlah ayat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Jarir. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, ya, juga dijelaskan pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya juga, riwayat yang keempat, yaitu dijelaskan bahwasanya ada orang-orang yang bercakap-cakap di waktu sholat, dan ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan dulu keperluannya, ya, di waktu sedang sholat. Maka turunlah ayat ini yang sedang memerintahkan supaya khusyuk ketika sholat. Nah, jadi di sini, baik, kita lanjutkan, jadi sedikit terganggu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan asbabut ta'adud, ta'adud al-asbab wal an-nuzul wahid. Jadi ada beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat. Ya, saya berikan contoh tadi adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Di situ ada beberapa riwayat. Ya, ada 4 riwayat. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi keempat riwayat ini menceritakan tentang sholat, ya, sholat Nabi. Jadi 2 riwayat menceritakan tentang sholat Nabi di waktu siang hari, sholat duhur, tetapi jamaahnya sedikit. Nah, sehingga turunlah ayat tersebut yang kemudian menegaskan untuk agar kemudian kita betul-betul mau memelihara sholat kita. Kemudian dalam sebab yang lainnya, 2 sebab yang lainnya itu adalah menjelaskan tentang orang yang melakukan sholat tapi tidak khusyuk, ya. Jadi ada beberapa sahabat yang bercakap-cakap, ya, cakap-cakap. Nah, diminta untuk kemudian menjaga sholatnya dan menjaga kekhusyukan. Nah, jadi itulah 4 sebab yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Baqarah 238. Kemudian yang kedua disebut dengan ta'adud an-nazazil wa al-asbab awahid, ya. Di asbab itu ada 2.
sini satu ayat dengan banyak sebab. Sedangkan yang satunya satu sebab banyak ayat. Jadi yang kedua ini kebalikannya. Kebalikannya, kalau yang tadi itu satu ayat, kalau yang kedua itu satu sebab. Makanya disebut ta'adud an-nazil, an-nazil wal asbab wahid. Nah, contohnya misalnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Ya. Jadi ayatnya banyak, ya. Ada 10, 15 dan 16. Tetapi sebabnya hanya satu. Ya. Hanya satu. Ya. Jadi asbabun nuzul dari ayat tersebut, ayat-ayat tersebut yaitu ayat 10, kemudian ayat 15 dan 16 Ad-Dukhan, itu sebabnya adalah suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Yusuf. Maka mereka menderita kekurangan sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah ayat tersebut. Kemudian mereka menghadap Nabi untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa, turunlah hujan. Itu kemudian diceritakan lagi, setelah itu mereka kembali lagi kepada keadaan semula, yaitu durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi sebab turunnya beberapa ayat itu tadi. Jadi kelaparan, kemudian mereka meminta doa, tapi kemudian kembali lagi durhaka. Jadi satu sebab, satu kejadian itu menjadi latar belakang dari beberapa ayat. Nah, saat ini kita masuk di masalah fungsi dan manfaat dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul berfungsi antara lain, satu, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum. Jadi kita ketika mengetahui suatu asbabun nuzul, itu kita kemudian memahami, memahami apa hikmah dan rahasia dari dibalik hukum tersebut dengan melihat asbabun nuzul ayat tersebut. Contohnya misalnya dalam masalah pelanggaran minuman keras. Nah, itu Al-Quran menurunkan hukumnya dengan 4 kali. Tapi ketika kita mengetahui masing-masing dari asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut, kita kemudian paham bahwasanya penetapan haramnya minuman keras itu dilakukan secara bertahap. Tapi jika kita tidak memahami asbabun nuzul, nah itu kita menganggap ayat tersebut kemudian bertentangan, padahal itu tidak bertentangan. Nah, itu manfaat dari mengetahui asbabun nuzul yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu memberikan kejelasan terhadap ayat-ayat yang sulit untuk dipahami. Contohnya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Di dalam suatu riwayat diceritakan Urwah bin Zubair ini sulit memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi dia menganggap bahwasanya lari antara Safa dan Marwah itu bukan sebuah kewajiban.
dan juga dia sulit memahami pernyataan dalam ayat tersebut, yaitu di situ dalam ayat tersebut dikatakan tidak ada dosa. Ya. Maka kemudian dia menanyakan apa yang dimaksud dengan tidak ada dosa antara tidak melakukan Safa dan Marwah ini. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah bahwasanya ayat tersebut, ya, peniadaan dosa ini bukan meniadakan hukum fardu, tetapi yang dimaksud adalah penolakan keyakinan yang telah mengakar di hati muslimin pada saat itu bahwa melakukan sa'i termasuk perbuatan jahiliyah. Ya. Jadi ini memang hukum yang diberlakukan oleh Islam, tapi sudah terjadi, sudah dilakukan sejak masa jahiliyah. Tetapi perbuatan tersebut tidak berdosa, itu maknanya seperti itu. Nah, Aisyah ini memahami ayat tersebut karena dia mengetahui asbabun nuzul dari ayat tersebut. Nah, sehingga dia paham makna tidak ada dosa di situ bukan berarti bahwasanya hukum sa'i itu menjadi sunnah, tidak fardu. Jadi tidak ada dosa di sini maknanya adalah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu bukan termasuk perbuatan jahiliyah. Kemudian manfaat yang ketiga, jadi ada 5 manfaat. Yang ketiga adalah pengetahuan asbabun nuzul dapat taktis hukum terbatas pada sebab. Ya. Jadi satu hukum itu kemudian menjadi hukum yang khusus karena kita memahami asbabun nuzul itu tadi. Jadi hukum itu tidak berlaku umum. Kemudian yang keempat yaitu dengan mengetahui asbabun nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Nah, ini hampir sama dengan manfaat yang kelima tadi, hanya kemudian ini lebih bersifat umum dan khususnya, sedangkan yang ketiga tadi manfaatnya kita mengetahui hukumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengetahui asbabun nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatannya. Jadi ketika kita memahami ayat Al-Quran dengan asbabun nuzul, itu akan memperkuat ingatan kita terhadap ayat tersebut dan maknanya. Nah, itu adalah manfaat-manfaat kita mengetahui asbabun nuzul. Jadi pada perkuliahan kita hari ini kita membahas tentang asbabun nuzul, mulai dari pengertian, kemudian ada pembagiannya, ada 2 tadi kita sebutkan, dan manfaatnya juga kita sebutkan apa saja manfaat jadi mengetahui asbabun nuzul. Dan ini sangat penting sekali bagi orang yang betul-betul mau memahami Al-Quran. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari asbabun nuzul. Semoga kita bisa memahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.